Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tribumi Habibah dengan nomor NIM 2020104076. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai UAS mata kuliah Hukum Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank. Reksadana syariah adalah instrumen investasi yang memegang prinsip keuangan sesuai dengan kaidah dan prinsip syariah Islam. Selain itu, instrumen ini menjadi sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat. Dalam hal ini, manajer investasi akan mengelola dana tersebut sesuai dengan kaidah dan prinsip Islam. Dasar hukum reksadana syariah adalah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 POJK 04/2015 tentang penerbitan dan persyaratan reksadana syariah. Mekanisme reksadana syariah memiliki mekanisme operasional dengan menggunakan sistem akad wakalah, di mana reksadana syariah akan bertugas sebagai mudharib atau disebut juga sebagai pengelola dana dari para investor. Dana yang terhimpun di dalam reksadana syariah selanjutnya akan ditempatkan ke dalam kegiatan-kegiatan emiten atau perusahaan lain dengan cara melakukan pembelian efek syariah. Dalam ketentuannya, maka reksadana syariah akan berperan sebagai mudharib atau pengelola dan juga emiten pihak utama yang menerbitkan saham. Dewan Syariah Nasional adalah dewan yang dibentuk oleh MUI yang bertugas menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. DSN merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas mengembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya, termasuk usaha bank, asuransi, dan reksadana. DSN merupakan satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk, dan jasa keuangan syariah serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Dasar hukum DSN merujuk kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Maka kedudukan fatwa DSN MUI bukanlah suatu jenis peraturan perundang-undang yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. 1. Mengesahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh Badan Pelaksanaan Harian DSN dalam rapat pleno. 2. Menetapkan, mengubah, atau mencabut berbagai fatwa dan pedoman kegiatan lembaga keuangan syariah dalam rapat pleno. 3. Mengesahkan atau mengklarifikasi hasil kajian terhadap usulan atau pertanyaan mengenai suatu produk atau jasa lembaga keuangan syariah dalam rapat pleno. 4. Melakukan rapat pleno paling tidak 1 kali dalam 3 bulan atau bila mana diperlukan. 5. Setiap tahunnya membuat satu pernyataan yang dimuat dalam laporan tahunan annual report bahwa lembaga keuangan syariah yang bersangkutan telah atau tidak memenuhi segenap ketentuan syariah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional DSN. Obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah. Emiten wajib membayar pendapatan kepada pemegang berupa bagi hasil atau margin atau fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Obligasi syariah adalah salah satu instrumen investasi sesuai syariat Islam. Investasi halal bebas riba atau tanpa bunga. Dasar hukum obligasi syariah bersumberkan pada fatwa baik yang dikeluarkan oleh Bapepam, LK, dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN) MUI. Pengertian modal ventura syariah menurut Nurul Huda dan Muhammad Haikal. Modal ventura syariah adalah pembiayaan modal ventura yang bersifat klasik dengan bentuk pembiayaan musyarakah atau mudharabah. Dari sudut pandang Islam, penggunaan equity financing dalam bentuk saham atau penyertaan terbatas dengan bagi hasil adalah suatu bentuk dari aplikasi akad mudharabah. Musyarakah ainan atau musyarakah ainan al-mutanakisah
Modal ventura syariah adalah bisnis pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Sejarah dan dasar hukum pengembangan modal ventura di Indonesia dimulai sejak tahun 1973 dengan didirikannya PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) yang saat itu status kelembagaannya termasuk dalam lembaga keuangan bukan bank yang kegiatannya terutama membiayai pengembangan usaha PT BPUI. Ini dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 18 1973 bergerak di bidang penyertaan modal. Sedangkan modal ventura syariah belakangan hadir dalam hitungan yang sangat sedikit. Secara prinsipil, modal ventura syariah menginduk pada dasar hukum modal ventura yang sudah ada. Namun, modal ventura syariah diperkaya dengan prinsip-prinsip yang sesuai syariah. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan makalah saya sendiri yaitu peran Dewan Nasional DSN dan peran pengawas syariah DPS. Dewan Syariah Nasional merupakan organisasi yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memberikan fungsi pengawasan dan pembinaan lembaga keuangan Islam di Indonesia sebagai organisasi perbankan syariah. Dewan Syariah Nasional DSN memiliki visi yaitu memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariatkan ekonomi syariah, serta misinya ialah menumbuh kembangkan ekonomi syariah dan lembaga keuangan atau bisnis syariah untuk kesejahteraan umat dan bangsa. Keanggotaan DSN terdiri dari para ulama, praktisi, dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan muamalah syariah. Menunjukkan dan pengangkatan anggota DSN untuk masa bakti 4 tahun dilakukan oleh MUI. Dewan Pengawas Syariah DPS merupakan badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional DSN yang berada pada suatu bank syariah. Anggota DPS terdiri dari pakar di bidang syariah muamalah yang juga mengetahui pengetahuan umum di bidang perbankan. Dalam melaksanakan tugasnya, DPS wajib mengikuti fatwa DSN mengenai kesesuaian produk dan jasa bank dengan ketentuan bank syariah. Menurut surat keputusan DSN nomor 1 tahun 2000 tentang pedoman dasar Dewan Syariah Nasional, tugas dan wewenang DSN adalah sebagai berikut. Dewan Syariah Nasional bertugas 1. Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya. 2. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan. 3. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah. 4. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan. B. Dewan Syariah Nasional berwenang 1. Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS masing-masing LKS dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait. 2. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia. 3. Memberikan rekomendasi dana tahu mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu LKS, mengundang pada ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter atau lembaga keuangan dalam maupun luar negeri. 4. Memberikan peringatan kepada LKS untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN. 5. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak dipindahkan. Fungsi dan peran Dewan Pengawas Syariah DPS sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. DPS diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dan ditentukan tugas dan fungsinya. Tugas dan fungsi utama DPS. 1. Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha LKS agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional DSN. DPS tidak berwenang berfatwa, hanya melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan fatwa DSN MUI. 2. Fungsi utama DPS adalah sebagai mediator antara LKS dan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk jasa dari LKS yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.